Film diawali dengan diperlihatkan seorang ibu rumah tangga cantik yang sedang ada di dapur. Ibu rumah tangga ini kita panggil saja Putri. Ia mempunyai suami yang suka beradu mekanik dengan cara yang berbeda. Suaminya ini kita panggil saja Agus. Mereka ini kurang lebih sudah menikah selama 10 tahun. Namun Agus dan Putri ini jarang sekali beradu mekanik. Yang padahal Putri ini terlihat sangat cantik dan idaman para pria waktu sekolah dulu. Namun anehnya Putri ini malah menikah dengan Agus yang bertampang culun dan terlihat letoy. Agus ini mempunyai rencana busuk kepada istrinya. Ia ingin atau suka jika melihat istrinya beradu mekanik dengan pria lain. 10年以上の付き合い、誰もが美人と称賛し、羨望の眼差しを送られる妻。 Agus ini menawarkan di medsos, bagi siapa saja yang bisa beradu mekanik dengan istrinya, bahkan ia rela membayar orang tersebut, asalkan ia melakukannya di depan matanya. Dan Putri pun tidak tahu kebiasaan aneh Agus ini, apalagi terkait rencana tersebut, karena jika tahu sudah pasti rumah tangga mereka akan berantakan. お昼何食べたい？ああ、そばとかあっさりしたのどう？あ、そばいいわね。わかった。Saat Putri sedang beres-beres, Agus ini secara diam-diam memotretnya, untuk ia posting dan tawarkan. Oh iya, sekedar info, jangan lupa untuk ikuti, like and comment di halaman Tonari Studio. Terima kasih. Oke, baik kita lanjutkan. Di malam harinya terlihat Putri dan Agus yang akan tidur. Namun sebenarnya Agus ini hanya berpura-pura tertidur, yang sebenarnya ia sedang mencari lelaki yang cocok untuk rencananya itu. おやすみ。俺の複数の掲示板で妻の相手を探した。もうすぐ妻が Kemudian di tengah malamnya, tiba-tiba ada chat masuk dari seseorang yang siap dan mau melakukan apa yang Agus rencanakan. "そして計画の実行日がやってきた。こっち来て。 Kemudian di minggu depannya, terlihat Agus yang membawa Putri masuk ke kamar. Di sana ia mengecup Putri dan mengajaknya beradu mekanik. なあ、しよう。でも久しぶりだし。 Putri pun sedikit kaget namun senang, karena ia sudah lama tidak melakukannya dengan Agus. Dan Agus pun meminta Putri untuk melepaskan semuanya sekarang juga. 脱いで。 Namun setelah Putri melepaskan semuanya, Agus ini meminta Putri untuk menggunakan penutup mata saat beradu mekanik, dan ia bilang, jangan pernah dilepas sebelum selesai. Dan Putri pun hanya bisa menuruti permintaan si suami, yang penting Agus senang. Kemudian masuklah seorang pria kuat yang bernama Restu. Ia adalah pria yang akan berpura-pura menjadi Agus dan menggantikannya beradu mekanik dengan Putri. Ia pun memandang Putri sejenak, melirik dari atas sampai bawah, dan mengagumi kecantikan Putri. Kemudian adegan pun playback, di mana Restu yang sedang melakukan perjanjian dengan Agus seminggu yang lalu. 知ったら妻は多分受け入れないと思います。
守っていた。 Di sana Agus pun memberikan beberapa persyaratan kepada Restu. Yang pertama, ia tidak boleh bersuara saat beradu mekanik. Yang kedua, Restu tidak boleh menumpahkan susu kental manisnya di dalam. もちろん見ている僕にも決して遠慮しないこと。どうして俺に？ Dan Agus pun mengungkapkan alasan dibalik keinginannya itu. だからです。妻を傷つけるつもりは一切ありません。妻、好き勝手される妻を見ること。何も。想像するだけで。あ、最後に一つだけ。中出しだけはやめてください。ええ。マナーですか。 Kemudian adegan pun berpindah kembali ke waktu sekarang, di mana terlihat Restu yang mulai menjalankan tugasnya. Dan Agus yang terlihat menontonnya di dekat pintu. Putri pun tidak sadar jika yang sedang beradu mekanik dengannya bukan Agus, melainkan orang lain. Ia hanya terus menikmati setiap serangan yang Restu lancarkan kepadanya, tanpa memikirkan apapun. Dan seiring dengan permainan yang semakin hebat, Agus pun mulai melakukan senam 5 jari, sampai saat adu mekanik Putri pun selesai, dan Agus pun ikut tumpah. Agus pun puas. Putri pun senang, dan Restu pun menjadi pemenangnya. Di malam harinya terlihat Putri yang sedang membersihkan bekas makan mereka, namun ia malah teringat dengan rasa adu mekanik yang tadi. Karena setelah begitu lama menikah, akhirnya Putri mendapatkan rasa yang ia mau. Namun Putri tidak tahu jika yang beradu mekanik dengannya tadi bukanlah Agus. 私 まだ昼間の余韻が残っていました。 Agus pun senang karena melihat istrinya bahagia setelah beradu mekanik tadi. Apalagi Putri ini sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan asupan ular kasur berkualitas tinggi. 乱れた妻の姿に興奮した。 Agus pun bermaksud untuk melakukan pertunjukan itu kembali di minggu depannya. で、妻を抱かせたい。でも我慢だ。バレて全てが終わってしまっては元も子もない。次までしばらく時間を置こう。 3 hari setelah pertunjukan itu, saat Putri akan masuk ke rumahnya, tiba-tiba sudah ada Restu di sana dan menyergapnya. どちら様ですか? Sepertinya Restu ini ketagihan akan gua sempit milik Putri, yang jarang dijelajahi oleh suaminya. Putri ini tidak tahu siapa pria asing itu, dan Restu pun mencoba mengingatkannya akan rasa yang pernah ia berikan kepada Putri. Restu pun memaksa Putri beradu mekanik dengannya.
Restu pun terus mengingatkan Putri dengan rasa ular kasurnya, yang ia tancapkan ke dalam gua keramat milik Putri. Sampai akhirnya, Restu pun menumpahkan susu kental manisnya di dalam, dan melanggar kesepakatan dengan Agus. Namun Putri masih belum paham dengan apa yang Restu bicarakan, dan ia tidak tahu siapa pria ini sebenarnya. Lalu di malam harinya, terlihat Putri yang tidak bisa tidur, dan terus memikirkan perkataan Restu, sambil mengingat-ingat rasa ular kasurnya itu.